Bel sepeda nadanya kring-kring. Mata minus jadinya rabun. Kembali lagi bersama Cungkring di podcast Sahabat Harbun. Oke, hari ini Cungkring menggantikan Kak Sodik yang lagi sakit ya. Doain Kak Sodik cepat sembuh biar bisa sehat, ganti edisi Kak lagi. Sodik. Iya, Dok. Hari ini nih kita kedatangan dokter cantik nih, dokter cantik manis lagi. Namanya Dokter Siti Walaupun nggak kelihatan Chandra. ya Mas ya? Oh iya. Dikira-kira ya pasti ya? Dari auranya udah iya, kelihatan. terima kasih. Manis sekali. Oh iya. Oke, Dokter Siti Chandra, spesialis prostodontia. Prostodontia. Prostodontia yang bener ya, Iya, Dok ya. betul. Oke. Hai, Dok. Dari dulu ke sahabat Harbun, Dok. Halo, sahabat Harbun semua. Hai. Nah, Dokter Siti ini, Dokter Siti ya, Dok ya manggilnya? Iya, Dokter Siti, Oke. boleh. Sebenarnya boleh asal ada di dalam suku kata nama saya. Oh. jadi Jadi nggak boleh. Jadi saya nengok gitu. kalau Oh, dipanggil, gitu. ya. Nggak boleh situ berarti, Iya, Siti. boleh, nggak Oke. bisa. Sana juga nggak bisa. Oh gitu, oke. Dokter Siti ini dokter gigi, Dok. Ya. Dokter gigi, berarti dokter gigi. spesialis. Oh. Ya, jadi dokter gigi yang sudah mengambil sub spesialis. Jadi sub dari kedokteran gigi. Oh, gitu. Jadi kayak umpamanya kedokteran umum ya sudah ngambil spesialis, mungkin penyakit dalam. Kalau ini saya ambilnya prostodontia. Gitu. Jadi, Prostodontia itu apa, Dok? tentang gigi palsu. Oh, untuk gigi lebih palsu. mudahnya, Oh, untuk bukan- lebih mudahnya prostodontia itu ya dari artificial gigi ya. Oh, gigi artificial. ya. Oh, Jadi gitu. gigi artificial atau gigi tiruan atau gigi palsu. Jadi saya adalah spesialis pemalsuan. Oh, Gitu ya. yang penting bukan alamat Iya, palsu. Lebih spesialis pemalsuan di dalam rongga mulut. gitu. Oh, lebih gitu. enak ya dengernya ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi gini, Dok, kan sahabat Harbun belum pernah ngeliat dokter nih karena pakai masker nih sekarang nih. Iya. Belum lihat langsung mukanya yang dokter yang cantik dan manis. Ya, Nanti manis Mas. kita- Manis nanti kayaknya, manis, tapi oke. cantik kayaknya nggak terlalu sih. Waduh. Iya. Tapi saya manis Mas, insya Allah. Iya. Bisa lihat di sini ya foto ya, Oh, teman-teman iya, ya. oke. Ting. Silakan. Oke, itu tadi fotonya. Semoga betul ya Mas, seperti deskripsinya. Manis Ya. kok, Iya. Dok. Oke, Dok. Aku boleh tanya nggak, Dok? Dulu Silakan. itu kenapa sih milih jadi dokter gigi, Dok? Kan bisa jadi dokter umum, bisa jadi pilot, Iya. mungkin bisa jadi perawat. Ya, intinya saya dulu pengennya pokoknya ada dokternya. Oh, ada dokternya? Ya, ada dokternya. Entah itu dokter apa ya tadinya ya. Bahkan pernah dokter hewan pun terbersit di otak saya gitu, tapi nggak boleh sama orang tua gitu. Oh, passionnya berarti memang menjadi Passionnya dokter. Pokoknya pengen ngerawat aja gitu. Oke, Merawat oke. makhluk hidup apapun itu bentuknya. Oh, iya. Jadi iya. alhamdulillahnya karena saya mungkin ya seneng yang penak-penik ya, kalau dokter umum kan terlalu luas sekali. Saya memahami, saya pengennya tuh yang lebih simpel, lebih terfokus gitu. Jadi saya pilihnya gigi waktu itu. Oh, gitu, Dok. Iya. Terus dulu boleh cerita nih, Dok, sekolahnya dulu di mana, Dok, waktu kedokteran Saya, giginya? ya, saya S1-nya di Trisakti, Oh, iya, iya. beberapa tahun yang lalu, enggak beberapa sih ya, banyak tahun yang lalu. Saya S1-nya di Trisakti, kemudian setelah lulus dari Trisakti, saya diterima di program pendidikan spesialis kedokteran gigi di Universitas Indonesia. Wow, Iya. keren. Itu ngambil spesialisnya berapa tahun, Dok? Kira-kira, Saya Dok? 4 tahun programnya. Oh, gitu. Iya, Cepet 4 ya? tahun. Kalau Termasuk cepet? gigi enggak sih, standar sih segitu. Oh, Iya. gitu. Iya. Nah, kan dokter gigi prostodontia tadi kan berarti ahli gigi palsu tuh, Dok. Ya. Kan ada beberapa orang tuh mau pakai gigi palsu tuh kan karena memang dia masalah sama percaya dirinya tuh, Dok. Karena kan kalau gigi ompong begitu senyum, ompong Iya, gitu kan. Jadi orang nggak pede tuh, Dok. Jadi kalau misalkan giginya ompong bisa kasih solusi nggak sih, Dok? Ngasih gigi palsunya yang seperti apa gitu, Dok? Oke. Mungkin gini ya, kalau saya jelaskan sedikit dulu tentang gigi palsu gitu. Apa aja sih yang kita kita dalami ya di gigi palsu itu? Nggak cuman yang mungkin orang-orang tahu kan gigi yang lepas pasang yang ada kawatnya ya, kebanyakan orang tahu itu kita bilangnya itu gigi tiruan sebagian lepasan. Oh, Ya, gitu. gigi tiruan sebagian mungkin karena tidak semua ya, atau lengkap juga ada, tapi lepasan gitu. Jadi bisa dilepas dan dipasang. Oke. Tapi tidak semua seperti itu. Oh, karena ada lagi? indikasinya berbeda-beda. Oh. Gitu. Ada juga yang fix atau yang di semen ke gigi sebelahnya. Oh. Ada juga tapi dengan cara ini ya pastinya ya, dengan melihat mekanisme dan
kondisi dari biologis dan segala macamnya di dalam mulut ya, tidak hanya langsung tempel begitu aja, tidak gitu. Jadi harus ada konsultasi yang dalam dulu ya dok ya? Harus ada, dan dilihat rongga mulut itu berbeda-beda. Jadi tidak ada rumus A plus B sama dengan C gitu, tidak ada. 1 tambah 1 2 itu tidak ada. Tidak ada. Adanya rumus baku yang bisa dimodifikasikan tergantung pada bentuknya ya. Iya, rongga mulut pasien beda-beda. Tidak ada, Allah menciptakan tidak ada yang sama. Nah, gitu. gini dok, kalau mau konsultasi sama dokter Siti, adanya tuh di hari apa dok? Di Saya di Harapan Bunda setiap Sabtu pagi sampai dengan selesai sih ya. Jadi tapi selesainya juga biasanya jam 2 ya, jam 2, jam 3 kita sudah selesai gitu. Tapi dengan perjanjian. Kenapa dengan perjanjian? Karena kita membutuhkan persiapan. Kalau gigi palsu itu tidak bisa hanya datang langsung dikerjakan, tidak bisa. Oh gitu. Jadi biasanya konsultasi dulu kemudian dipersiapkan semuanya. Itu kalau hari Minggu bisa dengan perjanjian juga jika memungkinkan waktunya untuk pasien dan untuk dokternya sendiri pasti ya, terutama gitu. Nah, tapi yang pasti ada Sabtu sih. Oh, pasti ada hari Sabtu. Iya. Oke. Nah, untuk sahabat Harbun yang pingin bikin gigi palsu bisa konsultasi ke dokter Siti di yang pasti dari Sabtu ya dok ya. Iya. Dan itu dengan perjanjian dulu ya dok ya, berarti bikin perjanjian supaya sama-sama nyaman ya. Jadi pasien tidak menunggu-nunggu atau bagaimana ya. Nah, tuh jangan lupa bikin perjanjian sama dokter Siti di hari Sabtu atau Minggu ya dok ya, untuk konsultasikan pembuatan gigi palsunya. Nah nih dok, kan maaf, saya tambahkan sedikit ya. Boleh. Ya. Tadi kan antara lain yang tadi saya sebutkan macamnya, tapi tidak hanya itu saja gitu. Jadi ada juga karena gigi ini kan ada rahang dan ada sendi yang memegang. Oh, yang di belakang sini. Prosto itu juga hubungannya sama sendi, persendian dari rahangnya. Berarti gitu. satu rahang ini Satu dok? rahang ini mana yang perlu rehabilitatif? Baru tahu rehabilitatif itu kita bisa. Kita bisa lakukan. Jadi kita intinya rehabilitatif ya. Lebih ke estetik dan rehabilitatif. Rehabilitatif itu ada estetiknya, ada fungsionalnya gitu. Tapi kita merehab sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, ataupun dari yang rusaknya parah menjadi kita perbaiki. Jadi diperbaiki ya dok. Begitu. Tapi rehab ya. Gitu. Kalau bedah mulut kan lebih kepada untuk pencabutan dan segala macam ya. Gitu tidak. Kalau merehab kan kita membangun kembali. Jadi kita bikin struktur giginya ya dok. Iya betul. Nah ini dok, kan tadi dokter bilang bisa diperbaiki itu dok. Jadi kriteria gigi seperti apa sih dok yang bisa diperbaiki dan dikembalikan dok? Dikembalikan apanya dulu? Nah kita harus lihat dulu tujuan. Oh gitu, ada lagi? Tujuannya, jadi pasien datang keluhan utamanya apa dulu? Apakah giginya ompong sehingga dia lebih concern ke estetika atau ke penampilan? Atau giginya ompong dengan dia lebih concern kepada fungsional, ada juga. Yang susah makannya. Saya nggak bisa makan dok, saya susah, saya pengen makan daging dok, saya udah 2 tahun kali nggak makan daging gitu. Saya perutnya sering sakit karena makannya saya nggak halus, saya telan-telan aja dok gitu. Atau saya sering makan bubur dan segala macam. Nah, kita lihat dulu, kita harus melakukan interview untuk mencari tahu tujuan dari pasien datang ke kita tuh apa, supaya kita approach-nya betul gitu, benar gitu. Kalau memang estetika, biasanya dia hilangnya depan ya, hilangnya depan, dia akan concern sekali dengan estetika. Ya kita akan pastikan sampai pasien itu iya ini yang saya mau, baru kita deliver atau kita pasang ke mulut pasien. Berarti kalau begitu bentuknya itu bisa kita minta atau disesuaikan dengan ekstraoral itu muka ya. Rongga mulut pasien kita lihat dulu, kita observasi semuanya, akan kita pilihkan rencana-rencana perawatan yang tepat. Jadi ada alternatif satu, mungkin alternatif yang paling ringan. Kemudian kita advance sedikit, gitu. Advance itu mungkin ini bisa kok Bu kalau kita pasang umpamanya implan gitu. Implan itu ditanam di dalam tulang, gitu. Ada gitu. Nanti bisa kerjasama dengan nanti insya Allah nanti kita ada dokter yang lain yang juga bisa kerjasama. Biasanya saya tidak bekerja sendiri gitu. Bekerja sama dengan beberapa dokter gitu, tapi itu bisa dilakukan di Harapan Bunda gitu. Jadi kita bisa pasang implan. Kemudian bisa juga dengan tambahan kondisi-kondisi lain dan alternatif-alternatif lain gitu. Jadi alternatif itu kita berikan kepada pasien dan pasien memilih gitu. Kemudian kita deliver. Oke, kita jadi fix dulu. Kalau alternatif satu kunjungannya ada berapa? Gitu. Berapa kunjungan dengan mohon maaf nominal pasti ya. Ada advance, ada sesuatu yang advance, ada harga juga gitu karena kita memakai bahan yang beda-beda gitu. Tapi semuanya baik untuk pasien. Manapun itu. Nah, gini dok.
Jadi kan tadi dokter bilang tuh ada yang buat estetik, Iya. yang dia bisa buat ngembalin giginya biar dia pede lagi, penampilannya bagus lagi. Betul. Ada yang buat memang karena susah makannya, karena gigi mungkin gigi rahamnya nggak ada gitu dok. Nah bener nggak sih dok? Mitos atau fakta sih dok? Kalau misalnya gigi ompong dibiarin itu bisa jadi penyebab bau mulut dok. Sebenarnya gini, bau mulut itu kalau asalnya dari gigi, ya harus ada giginya ya. Oh gitu. Ada giginya, ada baunya gitu. Oh, gitu. Tetapi kalau giginya sudah habis semua, tapi nafasnya tetap bau, itu tidak berasal dari gigi. Oh bisa Mungkin jadi yang lain. pencernakannya, mungkin apa, jadi harus lebih harus dilihat lagi keseluruhannya ya, secara sistemik atau secara umum gitu. Oh, gitu. Tapi kalau dia masih ada giginya dan bau, dan memang ternyata giginya itu berlubang atau busuk di dalam, ya iya. Bisa. Kemungkinan besar dari situ, karena yang paling pertama kali kita lihat dan menimbulkan bau ya di situ. Tapi kalau ternyata giginya udah nggak ada semua, atau kan ada pasien yang sudah kehilangan gigi atas bawah dan segala macam. Jadi sudah habis ya dok ya? Nah, itu ya nggak ada baunya lagi ya harusnya ya. Tetapi kalau masih ada bau tersebut, berarti kemungkinan besar sistematik tubuhnya bermasalah, sistem gitu. tubuhnya yang lain. Gitu. Berarti kalau misalkan gigi mulutnya bau gitu, konsultasikan dulu ke dokter Iya, giginya ya dok ya. iya, ke kita Mungkin nanti bisa kan jadi ada gigi yang tertinggal busuk. Iya, betul. Atau memang karena pencernaan ya dok. Iya. Nah, gitu. ingat konsultasi dulu, jangan ngutusi sendiri. Betul Oke. sekali. Nih dok, kan tadi dokter bilang nih gigi palsu tuh banyak macamnya, banyak jenisnya. Ada yang permanen, ada yang nggak permanen. Betul. Nah, itu tuh kan dia gigi palsu dok, berarti kan tiruan. Kita bikin dari bahan yang lain, bukan sama kayak gigi asli kita nih. Nanti warnanya bisa sama nggak sih dok? Bisa jadi kan nanti kalau misalnya di depan nih dua, Iya. belang tuh putih sendiri kayak gigi kelinci gitu, kan lucu dok. Iya, ya itu masuk ke dalam beberapa step perawatan ya, dari kunjungan-kunjungan kita. Nanti akan ada penentuan yang namanya penentuan warna, penentuan bentuk gigi itu juga ada. Jadi kita menyesuaikan dengan, ya kalau warna biasanya dengan kulit ya, paling cepat ya, paling cepat kita lihatnya kalau mukanya hitam atau agak gelap, sawo mateng atau kematangan kayak saya, itu bisa kita sesuaikan lagi gitu. Jadi mulutnya kalau gigi yang putih sekali kan kayak ada ciklet ya, kayak ada sesuatu di dalam. Beda gitu kan? Iya, dari yang beda lain. gitu. Jadi shape-nya juga, bentuknya harus kita sesuaikan. Bentuk muka oval itu beda. Bentuk muka tapering atau ada yang lonjong dan segala macam itu disesuaikan dengan giginya. Tidak bisa satu macam gigi dipakai untuk semua pasien, tidak bisa. Oke. Nih dok, saya nanya lagi nih dok ya, lebih dalam lagi nih dok. Kan tadi kata dokter tadi kan berarti bentuk gigi, jenis gigi itu berpengaruh sama bentuk muka dan tipe-tipe kulitnya tadi. Nah, cara milih yang tepat itu dokter biasanya gimana dok? Kalau misalkan nih saya kan kulitnya sawo matang, tapi saya mintanya giginya yang putih mengkilat, nah sama-sama yang lain. Nah itu gimana dok? Lebih baik disamakan atau gimana cara Jadi memilihnya? kita ada yang namanya set guide. Set guide itu adalah warna gigi yang kita bisa pilih bersama dengan pasien. Kayak warna jadi kulit? tidak hanya saya yang menentukan, tidak ada kami yang menentukan, tapi kita akan memberikan saran 2 atau 3 opsi kira-kira yang paling pantas untuk pasien dengan warna kulit ini, bentuk muka ini seperti apa. Kemudian pasien menentukan, nggak mau lah dok yang punya, kadang-kadang nggak mau lah dok yang punya muka saya, yang punya kulit saya mau yang putih ini. Ya sudah, baik. Tapi kita tidak kasih ke pasien yang lebih dari itu, karena takutnya dipilih ya. Nanti belang. Takutnya dipilih nanti kita bingung juga. Itu bagi yang tidak ada gigi sama sekali. Kalau yang ada giginya kita akan sesuaikan dengan gigi sebelahnya. Jadi harus sama ya dok? Ya, walaupun pasien minta lebih putih lah, kalau gigi sebelahnya agak kuning dia kayak sendirian di dalam mulut itu, ya nggak punya teman sendiri, ya. Iya, jadi dia hidup sendiri. Iya. Adopsi nanti sepertinya ya. Iya gitu dok. Jadi dan itu akan menjadi sangat lucu sekali kalau pasien tersenyum, estetikanya akan hilang. Iya. Gitu. Iya, Oke dok. Nah nih dok, kan saya pernah sempat ngeliat nenek saya kebetulan pakai. Jadi dia tuh beli gigi yang udah jadi dok dari e-commerce tuh, dari toko-toko internet gitu. Itu sebenarnya baik ya sih dok kalau kita beli yang udah pasangan nih, udah jadi nih. Misalkan umur saya segini, tahu-tahu udah datang dibentuk giginya nih. Nah itu sebenarnya bagus gak sih dok? Ya seperti tadi awal saya jelaskan bahwa di dalam rongga mulut manusia tuh tidak ada yang sama. Bahkan Allah menciptakan sudut-sudutnya aja nggak ada yang sama gitu. Jadi tidak akan mungkin angle gigi satu dengan yang lainnya itu sama. Pasti tidak akan pas sehingga
untuk gigi palsu tuh harus ada pencetakannya. Oh, ada pencetakannya. Jadi kita mencetak rahang. Mencetak rahang setiap pasien kita cetak satu per satu. Jadi gigi disusun di atas rahang yang kita sudah lakukan pencetakan itu. Dan tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Jadi Mas sama saya ya beda gitu. Jadi kalau harus dicetak ulang gitu. Tidak bisa cetakan yang saya pakai ini akan dipakai oleh pasien yang lain, itu tidak bisa. Nah dok, gitu. berarti kan itu kan rongga gigi itu kan kalau umur tuh, ya. Misalkan saya umurnya dulu bikin 17 tahun, gigi saya patah, terus Ya. habis itu saya bikin nanti kan umur 23 tahun kan berarti beda nih bentuk muka, Ya. berkembang kan dok. Nah itu nanti kita cetak lagi atau gimana dok? Harus dievaluasi dulu masalahnya di mana ya. Iya. Tidak semua harus langsung diganti. Kamu kan udah pakai 10 tahun nih, pasti udah jelek nih, kita ganti ya gitu. Tidak perlu. Kita harus melihat dulu keluhannya apa sih, kenapa kita harus ganti. Mungkin karena dia dulu umurnya belum erupsi sempurna ya, belum tumbuh secara sempurna, mungkin waktu diganti giginya. Terus sekarang begitu erupsinya sudah munculnya sudah keseluruhan, kok kayaknya ada ini ya dok, ada jeda ya di gusi saya itu kayak ada yang kebuka. Ada rongga gitu? Iya, mungkin itu bisa terjadi atau karena penyikatan yang salah sehingga gusinya agak kebuka juga bisa. Jadi, bisa ya. Terus mungkin apa? Mungkin masalah estetis atau giginya yang crown yang lama saya kita bilangnya mungkin crown ya atau gigi palsu atau apa sudah berubah warnanya sehingga giginya jadi beda banget nih dok. Atau longgar atau nggak nyaman lagi atau nyelip makanan atau apa. Nah itu baru kita lakukan alternatif lain. Bisa direparasi atau diperbaiki, bisa dibuat ulang. Gitu. Jadi tidak semua harus bikin baru. Nah itu sebaiknya nih dok, berapa tahun sekali kita ngecek gigi palsu kita? Kalau untuk standar kedokteran gigi, 6 bulan sekali harus ke dokter gigi. Nah 6 bulan sekali itulah kita lakukan pemeriksaan komplit ya, pemeriksaan lengkap di dalam rongga mulut. Dari ujung ke ujung ke atas, ujung ke ujung bawah kita lihat. Di situ dokter yang memeriksa akan memberitahukan ke kita kira-kira masalah-masalahnya apa yang ada saat ini, atau mungkin tidak ada masalah, bisa juga gitu. Tapi 6 bulan sekali itu adalah perkiraan lamanya seorang harus kontrol ke dokter gigi, sehat ataupun sakit giginya. Oke dok. Nah jelas sih dok itu dok. Nah dok, perawatan gigi nih ya dok ya. Karena kan tadi kita udah bahas pemasangan, cara masang, tipe-tipenya. Nah kalau saya udah pakai nih dok, perawatan di rumah, itu gimana dok? Dia lebih ada perawatan khusus nggak sih dok? Bedanya sama gigi perawatan biasa? Khusus yang agak sedikit rumit hanya untuk yang lepas pasang. Iya, beda? karena lepas dan pasang berarti kan kalau yang lepas pasang tidak boleh dipakai tidur. Jadi kalau malam hari harus dilepas, kemudian dibersihkan. Gitu. Dan membersihkan gigi palsu yang lepasan itu tidak memakai ini ya, tidak memakai odol ya, karena bisa merusak. Beda. Iya, beda. Jadi bisa merusak lapisan-lapisnya yang ada di gigi palsunya itu, gitu. Jadi malah pakai yang namanya sabun, tapi yang sabun cair yang biasa buat apa ya, nyuci ini, saya nggak bisa menyebut merek ya di sini. Kita tidak diendoskan ya ini. Nyuci piring. Oke, nyuci piring boleh. Nyuci buah kan juga ada. Gitu. Nah, sesuatu yang aman dan tidak toksik untuk kita masukkan ke dalam mulut lagi, itu kita bisa pakai. Berarti sebut saja. Sikatnya juga sikat halus. Gitu. Jadi tidak pakai odol. Kalau odol dia iritatif. Berarti pakai sabun matahari terang ya dok? Nah, matahari terang. Sabun matahari terang. Iya. Kurang lebih. Nggak ada Google Translate kan ya di sini? Nggak ada ya, auto gitu takutnya kan. Gitu dok. Jadi yang susah itu malah gigi yang lepas pasang ya? Iya. Gitu. Kalau yang fix itu sebenarnya tidak terlalu sulit dan 6 bulan sekali. Harus yang penting sikat gigi. Yang penting sikat gigi. Sini banyak ini ya, pengen dadah-dadah gitu rasanya ya mas. Gitu. Jadi sikat gigi pastinya pagi setelah makan, malam sebelum tidur itu pasti. Kemudian ada pemakaian dental floss, nanti akan kita ajarkan biasanya area-area mana yang perlu dibersihkan secara khusus gitu. Jadi itu aja sih. Nah nih dok, kan tadi dokter jelasin nih, kan kalau sama dokter Siti kan berarti harus konsultasi dulu lama. Jadi kan nanti ada pertimbangan mau giginya model kayak gimana, warnanya kayak apa tuh dok. Kan ada beberapa mungkin di luar sana orang-orang yang bikin gigi nggak mau ribet, langsung ke tukang gigi aja nih banyak yang di pinggir jalan tuh.
Nah itu gimana dok perbedaannya kalau misalkan di tukang gigi yang biasanya ada di pinggir jalan sama dokter Siti gitu yang harus konsultasi dulu dan nanti hasilnya pasti lebih bagus kan? Pastinya kita bedanya di prosedur ya, Oh, prosedur iya. dan hasil mungkin karena kita dengan banyak pertimbangan yang harus kita lakukan dan banyak alternatif yang kita tawarkan yang pasti lebih sesuai. Kemudian kalau untuk masalah profesi lain, saya di sini tidak dalam posisi Kapasitas untuk ya. kapasitas Ya. untuk menjelaskan, tetapi sebenarnya kita mempunyai kompetensi masing-masing, gitu. Jadi diatur oleh undang-undang juga. Kami punya kompetensi masing-masing. Cuman ada batasannya. Kalau beliau-beliau mungkin yang berpraktek secara di luar itu, saya tidak usah sebutkan gitu seperti apa. Tetapi beliau-beliau ini diperbolehkan membuat gigi palsu yang lepasan pastinya dengan gitu. kasus yang mudah gitu dan tidak boleh menutup atau membuat infeksi tambahan. Gitu. Jadi nggak boleh nyabut gigi gitu dok? Iya, jadi giginya harus bagus dulu, kemudian dibuat hanya yang lepasan yang pakai kawat gitu, yang pokoknya yang bisa dilepas pasang itu kompetensinya memang ada. Tetapi untuk yang kehilang giginya tidak banyak. Tetapi ingat kalau memang ada sisa akar yang ada di dalam tidak boleh ditutup. Tidak boleh ditutup. Jadi harus dalam kondisi benar-benar sehat. Gitu. Gusinya bagus, sehat, tidak ada infeksi, giginya tidak ada yang berlubang, tidak ada masalah, baru itu dibuatkan bisa gitu. Karena kompetensinya memang ada walaupun mereka ada sertifikasinya juga tapi tidak semua, tapi ada sertifikasinya dan juga diatur oleh undang-undang, tetapi pasien yang harus bisa mengedukasi dirinya sendiri mungkin bahwa tidak semua bisa dilakukan di tempat-tempat tersebut gitu ya. Jadi harus dipastikan legal pastinya ya, legal itu berarti bersertifikat. Kemudian harus dilihat dulu bahwa memang tidak ada masalah di dalam giginya dan hanya yang lepasan saja. Nah, tuh sahabat Arbun, dengar kata dokter Siti. Untuk kamu yang pingin bikin gigi yang lebih presisi, lebih aman, dan kasusnya itu bisa diperbaiki dulu giginya, lebih rapi nantinya, bisa konsultasikan ke dokter Siti. Tadi di hari apa dok? Hari Sabtu dan Minggu dengan perjanjian. Betul. Oke dok, ini kan udah bicara panjang lebar banget, udah udah kesana kemari kita jelasin soal gigi palsu. Dok, tolong dok berikan wejangan untuk masyarakat di rumah dalam membuat gigi palsu dok. Mungkin merangkum aja ya lebih tepatnya ya dari apa yang kita sudah bicarakan bahwa memang pembuatan gigi, kalau ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita kan sesuatu itu harus kalau bisa ada lagi ya untuk bisa melengkapi hidup ya. Aduh ya ampun, saya jomblo. Oh gitu Mas Vino, Mas monggo punya saya nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi kita juga harus ya kalau memang ada yang perlu diganti ya harus dibuat baru untuk lebih memperbaiki estetik. Ini artinya jangan di ini ya Mas, artinya jangan di pleset-plesetin ya Mas. Maaf dok, agak baper. Iya agak baper ya. Estetik dan fungsional tadi yang saya sebutkan yaitu harus segera ditangani supaya tidak mengganggu keduanya ya, estetik juga, fungsional juga gitu supaya lebih nyaman lah gitu. Itu pertama. Yang kedua, jangan takut ke dokter gigi hanya untuk bicara tentang masalah gigi dan mulutnya gitu. Kami nggak akan menuntut untuk Bapak Ibu semua hadir dan harus bikin gigi palsu. Kalau udah ketemu saya harus bikin palsu. Enggak. Saya akan serahkan kepada pasien bahwa alternatif yang terbaik itu apa. Kemudian kami akan memberikan waktu untuk pasien. Sebentar deh dok, kok saya nggak yakin ya, atau boleh silahkan, tapi kami di sini tetap akan memberikan penjelasan dan alternatif perawatan terbaik. Itu aja sih. Jadi jangan lupa, mari kita buat janji. Nah dok, misalkan nih dok, ada sahabat Arbun di rumah yang mau nanya dulu nih. Boleh nggak DM ke Instagramnya Dokter Siti? Boleh, gitu? Boleh, silahkan. Nanti Instagramnya ada di bawah sini ya, Instagram Dokter Siti ya. Nanti kita cantumin. Nah, jangan lupa juga follow sosial media Rumah Sakit Harapan Bunda. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook fanpage, ada YouTube. Nah, nanti ini podcast ini tampilnya di YouTube Rumah Sakit Harapan Bunda, yaitu Sahabat Harbun guys. Gitu. Oke. Untuk menutup podcast hari ini, saya kasih pantun nih ya. Oh, saya jangan lagi, udah habis soalnya. Udah habis soalnya. Enggak dok, ini pantun dok. Oh ya oke. Sutra bagus dibuat gaun. Apa mohon maaf Mas, diulang lagi. Sutra bagus dibuat jadi gaun. Oke, sip. Spray kasur bahannya dari katun dok. Oke, cakep. Terima kasih sahabat Harbun. Selamat berlibur
akhir tahun.